Kitab Yasar, pasal 45. Pada suatu waktu dalam tahun itu, yaitu tahun Yosef turun ke Mesir setelah saudara-saudaranya menjual dia, Ruben bin Yakub pergi ke Timnah dan mengambil bagi dirinya seorang istri, Eliuram Bet Awi, orang Kanaan, dan dia menghampirinya. Eliuram, istri Ruben, mengandung dan melahirkan baginya Hanok, Palu, Setron, dan Karmi, 4 anak laki-laki. Saudaranya Simeon mengambil Dinah saudarinya sebagai istri, dan dia melahirkan baginya Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Sokar, 5 anak laki-laki. Setelah itu, dia datang kepada Bunah perempuan Kanaan, yaitu Bunah yang Simeon ambil sebagai tawanan dari kota Sekem. Bunah ada di hadapan Dinah dan melayani dia. Simeon menghampirinya, dan dia melahirkan baginya Saul. Yehuda pada waktu itu pergi ke Adulam, dan dia datang kepada seorang laki-laki Adulam, namanya Hira. Yehuda melihat di sana anak perempuan orang Kanaan, namanya Aliat, anak perempuan Sua. Dia mengambilnya dan menghampirinya, dan Alia melahirkan bagi Yehuda Onan, dan Selah, 3 anak laki-laki. Lewi dan Isakar pergi ke negeri timur, dan mereka mengambil bagi diri mereka istri anak-anak perempuan Yobab bin Yoktan bin Eber. Yobab bin Yoktan punya 2 orang anak perempuan, nama yang tertua Adina, dan nama yang muda Arida. Lewi mengambil Adina, dan Isakar mengambil Arida, dan mereka pergi ke tanah Kanaan, ke rumah ayahnya. Adina melahirkan bagi Lewi Gereson, Kehat, dan Merari, 3 anak laki-laki. Arida melahirkan bagi Isakar Tola, Puah, Yob, dan Simron, 4 anak laki-laki. Dan pergi ke tanah Moab dan mengambil seorang istri, Apalet Bet Kamudan, orang Moab, dan membawanya ke tanah Kanaan. Apalet mandul, dia tidak punya keturunan. Elohim kemudian mengingat Apalet istri Dan dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia menyebut namanya Kusim. Gad dan Naphtali pergi ke Haran dan mengambil dari sana anak-anak perempuan Amuram bin Us bin Nahor sebagai istri. Inilah nama-nama anak perempuan Amuram. Nama yang tertua Merima, dan nama yang muda Usit. Naphtali mengambil Merima, dan Gad mengambil Usit, dan membawa mereka ke tanah Kanaan ke rumah ayahnya. Merima melahirkan bagi Naphtali Yasael, Guni, Yeser, dan Silem, 4 anak laki-laki. Usit melahirkan bagi Gad Sipion, Kaki, Suni, Esbon, Eri, Arodi,
dan Areli, 7 anak laki-laki. Aser pergi dan mengambil Adon Bet-Apal bin Hadad bin Ismail sebagai istri, dan dia membawanya ke tanah Kanaan. Adon istri Aser mati pada waktu itu. Dia tidak punya keturunan. Setelah kematian Adon, Aser pergi ke seberang sungai dan mengambil sebagai istri Hadura Bet-Abimael bin Eber bin Sem. Perempuan muda ini cantik parasnya dan seorang wanita yang pengertian. Dia telah menjadi istri Malkiel bin Elam bin Sem. Hadura melahirkan seorang anak perempuan bagi Malkiel, dan dia menyebut namanya Serah. Malkiel mati sesudah itu, dan Hadura pergi dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah kematian istrinya, Aser pergi dan mengambil Hadura sebagai istri, dan membawanya ke tanah Kanaan. Serah istrinya juga dibawa bersama mereka, dan dia berumur 3 tahun, dan anak gadis ini dibawa ke rumah Yakob. Anak gadis ini cantik parasnya, dan dia hidup di dalam jalan-jalan pengudusan anak-anak Yakob. Dia tidak kekurangan apa-apa, dan Yahwe memberinya kebijaksanaan dan pengertian. Hadura istri Aser mengandung dan melahirkan baginya Yimna, Yisva, Yisvi, dan Berlah, 4 anak laki-laki. Sebulun pergi ke Midian dan mengambil sebagai istri Merisa Bet-Molat bin Abida bin Midian dan membawanya ke tanah Kanaan. Merisa melahirkan bagi Sebulun, Seret, Elon, dan Yahleel, 3 anak laki-laki. Yakob mengirim orang kepada Aram bin Soba bin Terah, dan dia mengambil bagi putranya Benyamin, Mekalia Bet-Aram, dan dia datang ke tanah Kanaan ke rumah Yakob. Benyamin berumur 10 tahun ketika dia mengambil Mekalia Bet-Aram sebagai istri. Mekalia mengandung dan melahirkan bagi Benyamin Bela, Beker, Asbel, Gera, dan Naaman, 5 anak laki-laki. Benyamin kemudian pergi dan mengambil sebagai istri Ariba Bet-Somron bin Abraham sebagai tambahan bagi istri pertamanya waktu dia berumur 18 tahun. Ariba melahirkan bagi Benyamin Ehi, Ros, Mupim, Kupim, dan Ard, 5 anak laki-laki. Pada waktu itu Yehuda pergi ke rumah Sem dan mengambil Tamar Bet-Elam bin Sem sebagai istri bagi anak sulungnya Er. Er menghampiri istrinya Tamar, dan dia menjadi istrinya. Dan ketika dia menghampirinya, dia menghancurkan benihnya di luar. Perbuatannya jahat di mata Yahwe, dan Yahwe membunuh dia. Setelah kematian Er, anak sulung Yehuda, berkatalah Yehuda kepada Onan, "Pergilah kepada istri kakakmu, dan kawinilah dia sebagai kerabat terdekat, dan bangkitkan keturunan bagi saudaramu."
Onan mengambil Tamar sebagai istri, dan dia menghampirinya. Onan juga melakukan seperti yang diperbuat kakaknya, dan perbuatannya jahat di mata Yahweh, dan dia membunuhnya juga. Ketika Onan mati, Yehuda berkata kepada Tamar, "Tinggallah di rumah ayahmu hingga anakku Selah telah menjadi dewasa." Yehuda tidak berkenan lagi kepada Tamar untuk memberikan kepadanya Selah, karena dia berkata, barangkali dia juga akan mati seperti saudara-saudaranya. Tamar bangkit dan pergi dan tinggal di rumah ayahnya. Tamar ada di rumah ayahnya untuk beberapa waktu lamanya. Pada pergantian tahun, Aliat istri Yehuda mati. Yehuda dihiburkan karena istrinya, dan setelah kematian Aliat, Yehuda pergi bersama temannya Hira ke Timna untuk menggunting bulu domba mereka. Tamar mendengar bahwa Yehuda pergi ke Timna untuk menggunting bulu domba, dan bahwa Selah telah dewasa, namun Yehuda tidak berkenan kepada dia. Tamar bangkit dan menanggalkan pakaian kejandaannya, dan dia mengenakan cadar dan mengerudungi dirinya. Dia pergi dan duduk di jalanan umum, yaitu di jalan menuju Timna. Yehuda lewat dan melihatnya dan mengambilnya dan menghampiri dia, maka dia mengandung karenanya. Dan pada waktu hendak melahirkan, lihatlah, ada anak kembar di dalam rahimnya. Dia menyebut nama yang sulung Peres dan nama yang bungsu Serah. Pasal 46. Pada waktu itu, Yosef masih ditahan di rumah penjara di tanah Mesir. Pada waktu itu, para pelayan Paro berdiri di hadapannya, kepala juru minuman dan kepala juru roti milik Raja Mesir. Juru minuman mengambil anggur dan menyajikannya di hadapan raja untuk diminum. Dan juru roti menghidangkan roti di hadapan raja untuk dimakan. Raja meminum anggur dan memakan roti, dia dan hamba-hambanya dan para pelayannya yang makan di meja raja. Sementara mereka makan dan minum, juru minuman dan juru roti tetap di sana. Pelayan-pelayan Paro menemukan banyak lalat di dalam anggur yang dibawa juru minuman, dan batu-batu garam soda ditemukan dalam roti yang dibawa juru roti. Kepala para pengawal menempatkan Yosef sebagai pelayan perwira-perwira Paro, dan perwira Paro ditahan selama 1 tahun. Pada akhir tahun itu, mereka keduanya memimpikan mimpi dalam 1 malam di tempat tahanan di mana mereka berada. Dan pada pagi harinya, Yosef datang kepada mereka untuk melayani mereka seperti biasanya. Dan dia memperhatikan mereka, dan lihatlah, wajah mereka muram dan sedih. Yosef bertanya kepada mereka, "Mengapa mukamu sedih dan muram hari ini?" Mereka berkata kepadanya, "Kami memimpikan mimpi, dan tidak ada yang dapat menafsirkannya." Yosef berkata kepada mereka, "Ceritakanlah, aku mohon, mimpimu kepadaku, dan Elohim akan memberikan kepadamu jawaban damai sejahtera seperti yang engkau inginkan." Dan juru minuman menceritakan mimpinya kepada Yosef, dan dia berkata, "Aku melihat dalam mimpiku, dan lihatlah, pohon anggur yang besar ada di hadapanku, dan di atas pohon anggur itu aku melihat 3 carangnya.
Pohon anggur itu berbunga dengan cepat dan mencapai ketinggian, dan tandannya ranum dan menjadi buah anggur. Dan aku mengambil anggur itu dan memerasnya dalam cawan, dan memberikannya ke tangan Paro, dan dia meminumnya. Yosef berkata kepadanya, 3 carang yang ada pada pohon anggur adalah 3 hari. Dalam 3 hari, raja akan memerintahkan engkau dibawa keluar, dan dia akan mengembalikan engkau pada kedudukanmu, dan engkau akan memberikan kepada raja anggurnya untuk diminum, sama seperti semula ketika engkau masih juru minumannya. Tapi biarlah aku mendapatkan kemurahan di matamu, supaya engkau mengingatkan aku kepada Paro, ketika sudah baik keadaanmu. Lakukanlah kebaikan kepadaku, dan usahakanlah aku keluar dari penjara ini, karena aku telah diculik dari tanah Kanaan, dan telah dijual sebagai budak di tempat ini. Juga apa yang dikatakan kepadamu mengenai istri tuanku adalah dusta, karena mereka menaruh aku dalam penjara di bawah tanah ini dengan sia-sia. Dan juru minuman menjawab Yosef, katanya, jika raja melakukan apa yang baik kepadaku seperti semula, seperti yang telah engkau tafsirkan bagiku, aku akan melakukan semua yang engkau inginkan dan membuat engkau dikeluarkan dari penjara bawah tanah ini. Dan juru roti melihat bahwa Yosef dengan tepat menafsirkan mimpi juru minuman, juga mendekat dan menceritakan seluruh mimpinya kepada Yosef. Dia berkata kepadanya, dalam mimpiku aku melihat, dan lihatlah, 3 keranjang putih ada di atas kepalaku, dan aku memandang, dan lihatlah, di bagian paling atas keranjang ada segala macam daging panggang bagi Paro, dan lihatlah, burung-burung memakannya dari atas kepalaku. Yosef berkata kepada temannya, 3 keranjang yang engkau lihat adalah 3 hari ini. Namun dalam 3 hari, Paro akan memenggal kepalamu dan menggantung engkau di pohon, dan burung-burung akan memakan daging tubuhmu seperti yang engkau lihat dalam mimpimu. Pada waktu itu, ratu akan segera melahirkan, dan pada hari itu, dia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Raja Mesir. Mereka mengumumkan bahwa raja telah mendapatkan seorang putra sulung, dan seluruh rakyat Mesir bersama-sama dengan para perwira dan hamba-hamba Paro sangat bersuka cita. Pada hari ketiga kelahiran, Paro mengadakan sebuah perayaan bagi perwira-perwira dan hamba-hambanya, dan pasukan negeri Soar dan tanah Mesir. Seluruh orang Mesir dan hamba-hamba Paro datang untuk makan dan minum bersama raja pada perayaan anaknya dan untuk bersukaria dalam sukacita raja. Seluruh perwira raja dan hamba-hambanya bersukacita pada waktu itu selama 8 hari perayaan. Mereka bersukaria dengan segala jenis alat-alat musik, dengan rebana dan tari-tarian di rumah raja selama 8 hari. Dan juru minuman, kepada siapa Yosef telah menafsirkan mimpinya, melupakan Yosef, dan dia tidak menyebutkannya kepada raja, seperti yang telah dia janjikan, karena hal ini berasal dari Yahweh untuk menghukum Yosef karena dia mempercayai manusia. Sesudah itu, Yosef tetap berada di dalam rumah penjara selama 2 tahun hingga dia telah menggenapi 12 tahun. Pasal 47.
Ishak bin Abraham masih tinggal pada waktu itu di tanah Kanaan. Dia sangat lanjut usianya, 180 tahun, dan Esau anaknya saudara Yakob tinggal di tanah Edom. Dia dan anak-anaknya memiliki harta benda di antara Bani Seir. Esau mendengar bahwa waktu ayahnya hampir tiba untuk mati. Dia dan anak-anaknya dan seisi rumahnya datang ke tanah Kanaan, ke rumah ayahnya. Yakob dan anak-anaknya pergi dari tempat di mana mereka tinggal di Hebron, dan mereka semuanya datang kepada ayah mereka Ishak. Mereka mendapati Esau dan anak-anaknya di dalam kemah. Yakob dan anak-anaknya duduk di hadapan ayahnya Ishak, dan Yakob masih terus berkabung karena anaknya Yosef. Ishak berkata kepada Yakob, "Bawalah kemari anak-anakmu, dan aku akan memberkati mereka." Maka Yakob membawa ke-11 anaknya ke hadapan ayahnya Ishak. Ishak meletakkan tangannya ke atas semua anak-anak Yakob, dan dia memegang mereka dan memeluk mereka, dan mencium mereka satu persatu. Ishak memberkati mereka pada hari itu, dan dia berkata kepada mereka, "Semoga Elohim, Bapa leluhurmu, memberkati engkau dan menambah-nambahkan keturunanmu seperti jumlah bintang-bintang di langit." Ishak juga memberkati putra-putra Esau, katanya, "Semoga Elohim membuat engkau ditakuti dan kengerian bagi semua yang akan memandangmu dan kepada semua musuh-musuhmu." Ishak memanggil Yakob dan anak-anaknya, dan mereka semuanya datang dan duduk di hadapan Ishak. Ishak berkata kepada Yakob, "Yahwe Elohim seluruh bumi berfirman kepadaku, kepada keturunanmu akan aku berikan negeri ini sebagai warisan jika anak-anakmu berpegang pada ketetapanku dan jalan-jalanku. Dan aku akan melakukan kepada mereka ikrar yang aku sumpahkan kepada ayahmu Abraham. Maka sekarang anakku, ajarlah anak-anak dan cucu-cucumu untuk takut akan Yahwe dan untuk berjalan dalam jalan yang baik yang akan menyenangkan Yahwe Elohimmu. Karena jika engkau berpegang pada jalan-jalan Yahwe dan ketetapan-ketetapannya, Yahwe juga akan melakukan bagimu perjanjiannya dengan Abraham dan akan berbuat baik kepadamu dan keturunanmu sepanjang masa." Ketika Ishak telah selesai memerintahkan Yakob dan anak-anaknya, dia menyerahkan rohnya dan mati, dan dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Yakob dan Esau jatuh tersungkur di atas wajah ayah mereka Ishak, dan mereka menangis. Ishak berumur 180 tahun ketika dia mati di tanah Kanaan di Hebron. Anak-anaknya membawanya ke gua Makpela yang telah dibeli Abraham dari Bani Het sebagai milik untuk tempat penguburan. Seluruh raja-raja tanah Kanaan pergi bersama Yakob dan Esau untuk menguburkan Ishak. Seluruh raja-raja Kanaan memberikan kepada Ishak penghormatan yang besar pada saat kematiannya. Putra-putra Yakob dan putra-putra Esau berjalan keliling dengan bertelanjang kaki, berjalan dan meratap hingga mereka mencapai Kiryat Arba. Yakob dan Esau menguburkan ayah mereka Ishak di dalam gua Makpela yang ada di Kiryat Arba
di Hebron, dan mereka menguburkan dia dengan kehormatan yang sangat besar, sama seperti penguburan raja-raja. Yakub dan anak-anaknya, dan Esau dan anak-anaknya, dan seluruh raja-raja Kanaan mengadakan perkabungan yang besar dan mendalam. Mereka menguburkan dia dan berkabung bagi dia selama berhari-hari. Pada waktu kematian Ishak, dia meninggalkan ternaknya dan harta bendanya dan semua milik kepunyaannya kepada anak-anaknya. Esau berkata kepada Yakub, "Lihatlah, aku mohon, segala yang ditinggalkan ayah kita akan dibagi menjadi 2 bagian, dan aku akan membuat pilihan." Yakub berkata, "Kita akan melakukannya." Yakub mengambil semua yang ditinggalkan Ishak di tanah Kanaan, kawanan ternak dan harta benda, dan dia menempatkannya dalam 2 bagian di hadapan Esau dan anak-anaknya. Dia berkata kepada Esau, "Lihatlah semua ini yang ada di hadapan matamu. Pilihlah bagimu separuh dari apa yang hendak engkau ambil." Yakub berkata kepada Esau, "Dengarkanlah, aku mohon, apa yang hendak aku katakan kepadamu. Yahweh Elohim surga dan bumi berfirman kepada bapa leluhur kita Abraham dan Ishak firman-Nya, kepada keturunanmu akan aku berikan negeri ini sebagai warisan untuk selamanya. Maka sekarang segala yang ditinggalkan ayah kita ada di hadapanmu, dan lihatlah seluruh negeri ini ada di hadapanmu. Pilihlah daripadanya tempat yang engkau inginkan. Jika engkau menghendaki seluruh negeri, ambillah itu bagi dirimu dan anak-anakmu untuk selamanya, dan aku akan mengambil kekayaan ini. Dan jika engkau menginginkan kekayaan, ambillah itu bagimu, dan aku akan mengambil negeri ini bagiku dan bagi anak-anakku untuk mewarisinya selamanya." Dan Nebayot bin Ismail ada di negeri itu bersama anak-anaknya. Dan Esau pergi pada hari itu dan berunding dengan dia, katanya, "Beginilah Yakub berbicara kepadaku, dan beginilah dia telah menjawab aku. Sekarang berikanlah pertimbanganmu, dan kami akan mendengarkan." Nebayot berkata, "Apakah yang telah dikatakan Yakub kepadamu ini? Lihatlah, seluruh anak-anak Kanaan berdiam dengan aman di negeri mereka." Dan Yakub berkata dia akan mewarisinya bersama keturunannya sepanjang masa. Maka sekarang pergilah dan ambillah seluruh kekayaan ayahmu, dan tinggalkan Yakub saudaramu di negeri ini seperti yang telah dia katakan. Maka Esau bangkit dan kembali kepada Yakub, dan melakukan semua yang Nebayot bin Ismail nasihatkan. Esau mengambil seluruh kekayaan yang ditinggalkan Ishak, hamba-hamba, binatang-binatang, ternak dan harta benda dan seluruh kekayaan. Dia tidak memberikan apapun kepada saudaranya Yakub, dan Yakub mengambil seluruh tanah Kanaan, mulai dari sungai Misraim sampai ke sungai Perat, dan dia mengambilnya sebagai milik kepunyaannya untuk selamanya bagi anak-anaknya dan bagi keturunannya sesudah dia untuk selamanya. Yakub juga mengambil dari saudaranya Esau gua Makpelah yang ada di Hebron, yang telah dibeli Abraham dari Efron sebagai milik untuk tempat penguburan bagi dia dan keturunannya selamanya.
Dan Yakub menuliskan semua hal ini dalam kitab pembelian, dan dia memberinya tanda tangan, dan dia menyaksikan semuanya ini bersama 4 orang saksi yang setia. Inilah kata-kata yang Yakub tuliskan dalam kitab tulisnya. Tanah Kanaan dan seluruh kota-kota orang Het, orang Hivi, orang Yebusi, orang Amori, orang Perisi, dan orang Girgasi, seluruh 7 bangsa mulai dari sungai Misraim sampai sungai Perat. Dan kota Hebron, Kiryat Arba, dan gua yang ada di dalamnya, seluruhnya telah Yakub beli dari saudaranya Esau dengan harga, sebagai milik kepunyaan dan sebagai warisan bagi keturunannya sesudah dia untuk selamanya. Yakub mengambil kitab pembelian dan tanda tangan, perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan dan kitab pernyataan, dan dia menempatkannya di dalam bejana tanah liat, supaya itu tetap ada untuk waktu yang lama, dan dia menyerahkannya ke dalam tangan anak-anaknya. Esau mengambil semua yang ayahnya tinggalkan setelah kematiannya dari saudaranya Yakub. Dan dia mengambil seluruh harta benda dari manusia dan binatang, unta dan keledai, lembu dan domba, perak dan emas, batu-batu dan bedelium, dan seluruh kekayaan milik kepunyaan Ishak bin Abraham. Tidak ada yang tersisa yang tidak Esau ambil bagi dirinya sendiri dari segala yang ditinggalkan Ishak setelah kematiannya. Esau mengambil semuanya ini, dan dia dan anak-anaknya pulang ke rumah ke tanah Seir orang Hori, jauh dari saudaranya Yakub dan anak-anaknya. Esau memiliki harta benda di antara Bani Seir, dan Esau tidak kembali ke tanah Kanaan mulai dari hari itu sampai seterusnya. Dan seluruh tanah Kanaan menjadi warisan bagi Bani Israel sebagai warisan kekal, dan Esau dan seluruh anak-anaknya mewarisi pegunungan Seir. Pasal 48. Pada waktu itu, setelah kematian Ishak, Yahweh memerintahkan dan menyebabkan kelaparan menimpa di seluruh bumi. Pada waktu itu, Paro Raja Mesir sedang duduk di atas tahtanya di tanah Mesir dan berbaring di tempat tidurnya dan memimpikan mimpi. Paro melihat dalam mimpinya bahwa dia sedang berdiri di tepi sungai Mesir. Dan sementara dia sedang berdiri, dia memandang, dan lihatlah, 7 ekor sapi tambun dan bagus perawakannya keluar dari sungai. Dan 7 sapi lainnya, kurus tubuhnya dan buruk perawakannya, muncul sesudah mereka. Dan 7 ekor yang buruk perawakannya menelan yang bagus perawakannya, namun perawakan mereka tetap buruk seperti semula. Dan dia terbangun, dan dia tidur lagi, dan dia bermimpi untuk kedua kalinya. Dia memandang, dan lihatlah, 7 bulir gandum muncul dari 1 tangkai, penuh berisi dan bagus, dan 7 bulir yang kering ditiup angin timur muncul sesudahnya, dan bulir yang kering menelan yang penuh berisi. Dan Paro terbangun dari mimpinya. Dan pada pagi harinya, raja mengingat mimpinya, dan hatinya sangat gelisah karena mimpinya. Raja bergegas dan mengirim orang untuk memanggil seluruh ahli sihir Mesir dan orang-orang berhikmat, dan mereka datang dan berdiri di hadapan Paro.
Raja berkata kepada mereka, "Aku telah memimpikan mimpi, dan tidak ada yang dapat menafsirkannya." Maka mereka berkata kepada raja, "Ceritakan mimpimu kepada hamba-hambamu, dan biarlah kami mendengarkannya." Raja menceritakan mimpinya kepada mereka, dan mereka semuanya menjawab dan berkata dengan satu suara kepada raja, "Semoga raja hidup selamanya. Inilah arti mimpimu. 7 sapi bagus yang engkau lihat menandakan 7 anak perempuan yang akan dilahirkan bagimu di kemudian hari. Dan 7 sapi yang engkau lihat datang sesudahnya dan menelan mereka adalah tanda bahwa anak-anak perempuan yang akan dilahirkan bagimu semuanya akan mati dalam masa hidup raja. Dan apa yang engkau lihat dalam mimpi yang kedua tentang 7 bulir gandum bernas yang bagus muncul dari satu tangkai, inilah artinya, bahwa engkau akan membangun bagi dirimu sendiri di kemudian hari 7 kota di seluruh tanah Mesir. Dan yang engkau lihat 7 bulir gandum kering yang muncul sesudahnya dan menelannya selagi engkau memperhatikannya dengan matamu adalah tanda bahwa kota-kota yang engkau dirikan semuanya akan dihancurkan di kemudian hari dalam masa hidup raja. Dan ketika mereka mengucapkan kata-kata itu, raja tidak menyendengkan telinganya kepada perkataan mereka, tidak juga dia menetapkan hatinya kepada mereka, karena raja tahu dalam hikmatnya bahwa mereka tidak memberikan arti yang tepat dari mimpinya. Dan ketika mereka telah selesai berbicara di hadapannya, raja menjawab mereka, katanya, "Apakah yang telah engkau ucapkan kepadaku ini? Sesungguhnya engkau mengucapkan dusta dan berkata bohong. Maka sekarang berikan arti yang tepat dari mimpiku supaya engkau jangan mati." Dan raja memerintahkan sesudah itu, dan dia mengirimkan orang dan memanggil kembali orang-orang berhikmat lainnya. Dan mereka datang dan berdiri di hadapan raja. Raja menceritakan mimpinya kepada mereka, dan mereka semuanya menjawab, "Dia menurut tafsiran yang pertama," dan menyalalah amarah raja, dan dia sangat murka. Raja berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kamu berkata bohong dan mengucapkan dusta tentang apa yang kamu katakan." Dan raja memerintahkan bahwa sebuah pengumuman harus dikeluarkan di seluruh tanah Mesir, katanya, "Telah diputuskan oleh raja dan para pembesarnya bahwa setiap orang berhikmat yang mengetahui dan mengerti tafsir mimpi dan tidak mau datang pada hari ini di hadapan raja harus mati. Dan orang yang akan menyatakan kepada raja tafsir yang tepat dari mimpinya akan diberikan kepadanya segala yang dia inginkan dari raja." Maka semua orang berhikmat dari tanah Mesir datang ke hadapan raja bersama-sama dengan semua ahli nujum dan ahli sihir yang ada di Mesir dan di Gosen, di Rameses, di Tahpaneses, di Soar, dan di semua tempat di perbatasan Mesir, dan mereka semuanya berdiri di hadapan raja. Dan seluruh bangsawan dan pemimpin dan pelayan-pelayan raja datang bersama-sama dari seluruh kota-kota Mesir. Mereka semuanya duduk di hadapan raja, dan raja menceritakan mimpinya kepada orang-orang berhikmat dan para pemimpin, dan semua yang duduk di hadapan raja tercengang dengan penglihatan itu.
Semua orang berhikmat yang ada di hadapan raja sangat berbeda-beda tafsir mimpinya. Beberapa mengartikannya kepada raja, katanya, 7 sapi yang bagus adalah 7 raja yang berasal dari benih raja akan bangkit atas Mesir. Dan 7 sapi buruk adalah 7 pemimpin yang akan berdiri melawan mereka pada hari-hari yang akan datang dan menghancurkan mereka. Dan 7 bulir gandum adalah 7 pemimpin besar di Mesir yang akan jatuh ke tangan 7 pemimpin yang lebih lemah dari musuh-musuh mereka dalam peperangan Tuhan kami Raja. Dan beberapa menafsirkan kepada raja seperti ini, katanya, 7 sapi yang bagus adalah kota-kota Mesir yang kuat, dan 7 sapi yang buruk adalah 7 bangsa-bangsa di tanah Kanaan yang akan datang melawan 7 kota-kota Mesir di kemudian hari dan menghancurkannya. Dan yang engkau lihat dalam mimpi kedua, 7 bulir gandum yang bagus dan jelek adalah tanda bahwa pemerintahan Mesir akan kembali lagi kepada keturunanmu seperti semula. Dan dalam pemerintahannya orang-orang di kota-kota Mesir akan berbalik melawan 7 kota-kota Kanaan yang lebih kuat daripada mereka, dan akan menghancurkan mereka, dan pemerintahan Mesir akan kembali kepada keturunanmu. Dan beberapa dari mereka mengatakan kepada raja, inilah arti mimpimu, 7 sapi bagus adalah 7 ratu yang akan engkau ambil sebagai istri-istri di kemudian hari, dan 7 sapi buruk menandakan bahwa perempuan-perempuan itu semuanya akan mati dalam masa hidup raja. Dan 7 bulir gandum yang baik dan buruk yang engkau lihat dalam mimpi kedua adalah 14 anak, dan di kemudian hari mereka akan berdiri dan berperang di antara mereka sendiri, dan 7 dari mereka akan memukul 7 lainnya yang lebih kuat. Dan beberapa dari mereka mengucapkan kata-kata ini kepada raja, katanya, 7 sapi baik menandakan 7 anak akan dilahirkan bagimu, dan mereka akan membunuh 7 anak dari anak-anakmu di kemudian hari. Dan 7 bulir gandum yang bagus yang engkau lihat dalam mimpi kedua adalah para pangeran itu terhadap siapa 7 pangeran lain yang lebih lemah akan berperang dan menghancurkan mereka di kemudian hari, dan membalaskan anak-anakmu, dan pemerintahan akan kembali lagi kepada keturunanmu. Raja mendengar semua perkataan orang-orang pintar Mesir dan tafsir mereka atas mimpinya, namun tidak seorang pun dari mereka memuaskan raja. Dan raja tahu dalam hikmatnya bahwa mereka sama sekali tidak berbicara benar dalam semua kata-kata ini, karena hal ini berasal dari Yahweh untuk menggagalkan perkataan orang-orang pintar Mesir, supaya Yosef dapat keluar dari rumah tahanan dan supaya dia dapat menjadi besar di Mesir. Raja melihat bahwa tidak seorang pun di antara semua orang-orang berhikmat dan ahli sihir Mesir berkata benar kepadanya, dan menyala-nyalalah murka raja, dan amarahnya membara dalam hatinya. Maka raja memerintahkan supaya semua orang berhikmat dan ahli sihir keluar dari hadapannya, dan mereka semuanya pergi dari hadapan raja dengan malu dan aib. Raja memerintahkan supaya sebuah pengumuman dikirimkan ke seluruh Mesir untuk membunuh semua ahli sihir yang ada di Mesir, dan tidak seorang pun dari mereka boleh hidup.
Maka para panglima penjaga raja bangkit, dan setiap orang menghunus pedangnya, dan mereka mulai memukul para ahli sihir Mesir dan orang-orang berhikmat. Sesudah ini, Merot, kepala juru minuman raja, datang dan bersujud di hadapan raja dan duduk di hadapannya. Juru minuman berkata kepada raja, "Semoga raja hidup selamanya dan pemerintahannya ditinggikan di seluruh negeri. Engkau marah kepada hamba-Mu pada waktu itu, 2 tahun yang lalu, dan memasukkan aku ke dalam penjara. Dan aku untuk beberapa waktu ada dalam penjara, aku dan kepala juru roti. Ada bersama kami seorang hamba iblis, milik kepala para pengawal namanya Yosef. Karena tuannya marah kepadanya dan memasukkan dia ke rumah tahanan, dan dia melayani kami di sana. Beberapa waktu kemudian, ketika kami ada di penjara, kami memimpikan mimpi dalam satu malam, aku dan kepala juru roti. Kami bermimpi setiap orang sesuai arti mimpinya. Kami datang pagi harinya dan mengatakannya kepada hamba itu, dan dia menafsirkan bagi kami mimpi kami. Kepada setiap orang sesuai mimpinya, dia mengartikannya dengan tepat. Dan terjadilah sebagaimana dia mengartikannya bagi kami, demikianlah kejadiannya. Tidak satu pun kata-katanya yang jatuh ke tanah. Maka sekarang tuanku dan raja, janganlah bunuh orang Mesir dengan sia-sia. Lihatlah, budak itu masih ada dalam tahanan di rumah tuannya, kepala para pengawal di dalam rumah tahanan. Jika itu berkenan bagi raja, biarlah dikirimkan orang kepadanya, supaya dia dapat datang ke hadapanmu, dan dia akan memberitahukan kepadamu tafsir yang benar dari mimpi yang engkau mimpikan. Dan raja mendengarkan kata-kata kepala juru minuman. Raja memerintahkan supaya orang-orang pintar Mesir jangan dibunuh. Raja memerintahkan hamba-hambanya untuk membawa Yosef ke hadapannya, dan raja berkata kepada mereka, "Pergilah kepadanya dan jangan menakut-takuti dia, supaya jangan dia menjadi bingung dan tidak tahu berbicara dengan tepat." Hamba-hamba raja pergi kepada Yosef, dan mereka segera membawa dia keluar dari penjara bawah tanah. Hamba-hamba raja mencukur dia, dan dia mengganti pakaian tahanannya, dan dia datang ke hadapan raja. Raja sedang duduk di atas tahta kerajaannya, dengan jubah kerajaan berikat pinggangkan efod emas, dan emas murni yang di permukaannya berkilauan batu merah delima, dan permata rubi dan jamrud, juga segala batu berharga berada di atas kepala raja, menyilaukan mata, dan Yosef sangat takjub kepada raja. Tahta yang di atasnya raja duduk dilapisi dengan emas dan perak dan batu oniks, dan itu ada 70 tingkat anak tangganya. Adalah kebiasaan mereka di seluruh tanah Mesir, bahwa setiap orang yang datang untuk berbicara kepada raja, jika dia seorang pemuka atau seorang yang dihormati di mata raja, dia naik ke tahta raja sejauh 31 tingkat, dan raja akan turun sejauh 36 tingkat dan berbicara dengan dia. Jika dia seorang rakyat biasa, dia naik sejauh 3 tingkat, dan raja akan turun sejauh 4 tingkat dan berbicara kepadanya.
Kebiasaan mereka selain itu, jika seseorang memahami untuk berbicara dalam seluruh 70 bahasa, dia menaiki 70 tingkat dan berjalan naik dan berbicara hingga dia mencapai raja. Setiap orang yang tidak dapat mencapai 70 tingkat, dia naik sejumlah tingkat sebanyak bahasa yang dia pahami untuk berbicara. Itu adalah kebiasaan. Pada waktu itu di Mesir, supaya tidak seorang pun dapat memerintah atas mereka, kecuali yang memahami untuk berbicara dalam 70 bahasa. Ketika Yosef datang di hadapan raja, dia bersujud sampai ke tanah di hadapan raja, dan dia naik sampai ke tingkat ketiga, dan raja duduk di tingkat keempat dan berbicara dengan Yosef. Raja berkata kepada Yosef, "Aku memimpikan sebuah mimpi, dan tidak ada penafsir yang dapat mengartikannya dengan tepat. Dan aku memerintahkan hari ini, supaya semua ahli sihir Mesir dan orang-orang berhikmat harus datang ke hadapanku, dan aku menceritakan mimpiku kepada mereka, dan tidak seorang pun menafsirkannya dengan tepat bagiku. Dan sesudah itu, aku pada hari ini mendengar mengenai engkau, bahwa engkau orang berhikmat dan dapat menafsirkan dengan tepat setiap mimpi yang engkau dengar." Maka Yosef menjawab Paro, katanya, "Biarlah Paro menceritakan mimpi yang dia mimpikan. Sesungguhnya penafsiran adalah milik Elohim." Dan Paro menceritakan mimpinya kepada Yosef, mimpi tentang sapi dan mimpi tentang bulir gandum, dan raja selesai berbicara. Yosef kemudian diselubungi oleh roh Elohim di hadapan raja, dan dia mengetahui segala hal yang akan menimpa raja mulai dari hari itu sampai seterusnya. Dan dia mengetahui arti yang tepat dari mimpi raja, dan dia berbicara di hadapan raja. Yosef mendapatkan kemurahan di mata raja, dan raja menyendengkan telinga dan hatinya, dan dia mendengarkan semua perkataan Yosef. Yosef berkata kepada raja, "Jangan berpikir bahwa itu dua mimpi, karena itu hanya satu mimpi. Karena yang dipilih Elohim untuk dilakukan di seluruh negeri telah dia tunjukkan kepada raja dalam mimpinya, dan inilah tafsir yang tepat dari mimpimu. 7 sapi yang bagus dan 7 bulir gandum adalah 7 tahun, dan 7 sapi yang buruk dan 7 bulir gandum juga adalah 7 tahun. Itu hanya satu mimpi. Lihatlah, 7 tahun yang akan datang akan terjadi kelimpahan besar di seluruh negeri. Dan setelah itu, 7 tahun kelaparan akan mengikutinya, kelaparan yang sangat buruk, dan seluruh kelimpahan akan dilupakan dari negeri ini, dan kelaparan akan menelan seluruh penduduk negeri ini." Raja bermimpi satu mimpi, dan mimpi itu diulangi bagi Paro, karena hal itu ditetapkan oleh Elohim, dan Elohim akan segera melaksanakannya. Maka sekarang aku akan memberikan kepadamu nasihat dan melepaskan nyawamu dan nyawa penduduk negeri ini dari malapetaka kelaparan, supaya engkau mencari di seluruh kerajaanmu seseorang yang sangat berakal budi dan bijaksana, yang memahami segala urusan pemerintahan, dan menunjuk dia untuk mengawasi seluruh tanah Mesir. Dan biarlah orang yang engkau tempatkan atas Mesir
menunjuk perwira-perwira di bawahnya, supaya mereka mengumpulkan seluruh makanan dari tahun-tahun yang baik yang akan datang, dan supaya mereka menimbun gandum dan menyimpannya dalam gudang-gudang yang engkau tunjuk. Biarlah mereka menyimpan makanan untuk 7 tahun kelaparan, supaya makanan dapat diperoleh bagimu dan rakyatmu dan seluruh negerimu, supaya engkau dan negerimu tidak musnah karena kelaparan. Biarlah seluruh penduduk negeri juga diperintahkan, supaya mereka mengumpulkan setiap orang hasil ladangnya dari segala jenis makanan selama 7 tahun yang baik, dan supaya mereka menyimpannya dalam gudang-gudang mereka, supaya makanan dapat diperoleh bagi mereka pada waktu kelaparan, dan supaya mereka dapat hidup daripadanya. Inilah arti yang tepat dari mimpimu, dan inilah nasihat yang diberikan untuk menyelamatkan nyawamu dan nyawa seluruh rakyatmu. Dan raja menjawab dan berkata kepada Yosef, "Siapakah yang mengatakan dan siapakah yang mengetahui bahwa kata-katamu benar?" Dan dia berkata kepada raja, "Ini akan menjadi tanda bagimu mengenai semua kata-kataku, bahwa itu benar dan bahwa pertimbanganku baik bagimu. Lihatlah, istrimu hari ini duduk di atas bangku persalinan, dan dia akan melahirkan bagimu seorang putra, dan engkau akan bersukacita bersamanya. Ketika anakmu telah keluar dari rahim ibunya, putra sulungmu yang telah dilahirkan 2 tahun lalu akan mati, namun engkau akan dihiburkan oleh anak yang akan dilahirkan bagimu hari ini." Yosef telah selesai mengucapkan kata-kata ini kepada raja, dan dia bersujud kepada raja dan dia pergi keluar. Dan ketika Yosef telah pergi dari hadapan raja, tanda-tanda yang dikatakan Yosef kepada raja terjadi pada hari itu. Ratu melahirkan seorang anak laki-laki pada hari itu, dan raja mendengar kabar baik mengenai putranya, dan dia bersukacita. Ketika yang melaporkan telah pergi dari hadapan raja, hamba-hamba raja mendapati putra sulung raja jatuh mati di tanah. Dan terjadi ratapan yang nyaring dan keributan di rumah raja, dan raja mendengarnya. Dia berkata, "Keributan dan ratapan apa yang aku dengar di dalam rumah?" Dan mereka berkata kepada raja bahwa putra sulungnya telah mati. Maka taulah raja bahwa semua perkataan Yosef yang telah dikatakannya itu benar. Dan raja dihiburkan karena putranya oleh anak yang telah dilahirkan baginya pada hari itu, seperti yang dikatakan Yosef. Pasal 49. Setelah semua hal ini, raja memanggil dan mengumpulkan seluruh perwira dan hamba-hambanya, dan seluruh pemimpin dan para pembesar kepunyaan raja, dan mereka semuanya datang ke hadapan raja. Raja berkata kepada mereka, "Lihatlah, engkau telah melihat dan mendengar semua perkataan orang Ibri ini, dan semua tanda-tanda yang dia nyatakan telah terjadi, dan tidak satupun kata-katanya yang jatuh ke tanah. Engkau tahu bahwa dia telah memberikan tafsir yang tepat dari mimpi, dan itu pasti akan terjadi. Maka sekarang pertimbangkanlah dan ketahuilah apa yang engkau perbuat dan bagaimana negeri ini akan dilepaskan dari kelaparan. Carilah sekarang dan lihatlah apakah yang seperti ini dapat ditemukan,
yang dalam hatinya ada hikmat dan pengetahuan, dan aku akan menunjuk dia atas seluruh negeri. Karena engkau telah mendengar apa yang dinasihatkan orang Ibri mengenai hal ini untuk menyelamatkan negeri ini dari kelaparan. Dan aku mengetahui bahwa negeri ini tidak akan dilepaskan dari kelaparan kecuali oleh pertimbangan orang Ibri itu, dia yang telah menasihati aku. Maka semuanya menjawab raja dan berkata, nasihat yang diberikan orang Ibri mengenai hal ini bagus. Maka sekarang, Tuan kami dan Raja, lihatlah, seluruh negeri ini ada dalam tanganmu, perbuatlah apa yang baik di matamu. Dia yang engkau pilih dan yang dengan hikmatmu engkau ketahui bijaksana dan sanggup melepaskan negeri ini dengan hikmatnya, dialah yang harus ditunjuk raja untuk ada di bawahnya atas seluruh negeri. Dan raja berkata kepada semua perwiranya, aku telah berpikir bahwa karena Elohim telah memberitahukan kepada orang Ibri itu semua yang telah dia katakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi dan bijaksana di seluruh negeri seperti dia. Jika baik di matamu, aku akan menempatkan dia atas seluruh negeri, supaya dia menyelamatkan seluruh negeri dengan hikmatnya. Semua perwira menjawab raja dan berkata, tapi sesungguhnya telah tertulis dalam hukum Mesir, dan itu tidak boleh dilanggar, bahwa tidak seorang pun bisa memerintah atas Mesir ataupun menjadi orang kedua dari raja, kecuali seseorang yang memiliki pengetahuan dalam semua bahasa anak-anak manusia. Maka sekarang Tuan kami dan Raja, lihatlah orang Ibri ini hanya bisa berbicara dalam bahasa Ibri. Lalu bagaimana dia bisa berkuasa atas kami sebagai orang kedua dalam pemerintahan seorang yang tidak mengerti bahasa kami? Sekarang kami mohon panggillah dia, dan biarlah dia datang ke hadapanmu, dan buktikan dia dalam segala hal, dan perbuatlah sebagaimana engkau anggap pantas. Raja berkata, akan dilakukan besok, dan apa yang engkau katakan adalah baik. Dan seluruh perwira datang pada hari itu di hadapan raja. Pada malam itu, Yahweh mengirim salah seorang malaikat pelayannya, dan dia datang ke tanah Mesir kepada Yosef. Malaikat Yahweh berdiri di depan Yosef, dan lihatlah, Yosef sedang berbaring di tempat tidur malam itu di dalam penjara bawah tanah di rumah tuannya, karena tuannya telah menempatkan dia kembali ke dalam penjara bawah tanah karena kasus istrinya. Malaikat itu membangunkan dia dari tidurnya, dan Yosef terbangun dan berdiri. Lihatlah, malaikat Yahweh berdiri di hadapannya, dan malaikat Yahweh berbicara dengan Yosef, dan dia mengajarkan kepadanya seluruh bahasa manusia pada malam hari itu, dan dia menyebut namanya Yehosef. Dan malaikat Yahweh meninggalkan dia, dan Yosef kembali dan berbaring di tempat tidurnya. Yosef tercengang akan penglihatan yang dia lihat. Dan terjadilah pada pagi harinya, raja memanggil seluruh perwira dan hamba-hambanya. Dan mereka semua datang dan duduk di hadapan raja.
Raja memerintahkan Yosef dibawa menghadap, dan hamba-hamba raja pergi dan membawa Yosef ke hadapan Farao. Raja maju ke depan dan menaiki anak-anak tangga tahtanya. Yosef berbicara kepada raja dalam semua bahasa. Yosef naik kepadanya dan berbicara kepada raja hingga dia sampai di hadapan raja dalam 70 tingkat, dan dia duduk di hadapan raja. Raja sangat bersuka cita karena Yosef, dan seluruh perwira raja sangat bersuka cita bersama raja ketika mereka mendengar semua perkataan Yosef. Hal ini baik di mata raja dan para perwira untuk menunjuk Yosef menjadi orang kedua di bawah raja atas seluruh tanah Mesir. Raja berbicara kepada Yosef, katanya, "Sekarang engkau telah memberikan kepadaku nasihat untuk menunjuk seorang berhikmat atas seluruh tanah Mesir, supaya dengan kebijaksanaannya dapat menyelamatkan negeri ini dari kelaparan. Maka sekarang, karena Elohim telah menyatakan semuanya ini kepadamu, dan semua kata-kata yang engkau ucapkan, tidak ada di seluruh negeri seorang pun yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Dan namamu tidak lagi akan disebut Yosef, tetapi Sabnat Paaneah akan menjadi namamu. Engkau akan menjadi orang kedua sesudah aku, dan menurut perkataanmu lah segala urusan pemerintahanku, dan menurut perkataanmu lah rakyatku harus pergi dan datang. Juga dari tanganmu lah hamba-hambaku dan para perwiraku menerima upah mereka yang akan diberikan kepada mereka setiap bulan. Kepadamu haruslah seluruh rakyat negeri ini bersujud. Hanya pada tahtaku inilah aku lebih besar daripadamu." Raja menanggalkan cincin dari jarinya dan memasangnya ke jari Yosef. Dan raja memakaikan Yosef pakaian kebesaran, dan dia meletakkan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan dia mengalungkan rantai emas di lehernya. Dan raja memerintahkan hamba-hambanya, dan mereka menaikkannya di dalam kereta kedua milik raja yang ada di seberang kereta raja. Dia menaikkannya di atas kuda besar dan kuat dari antara kuda-kuda raja, dan dituntun melalui jalan-jalan di tanah Mesir. Raja memerintahkan mereka semua yang memainkan rebana, kecapi, dan alat-alat musik lainnya supaya pergi bersama Yosef. 1000 rebana, 1000 mekolot, dan 1000 nebalim pergi mengikutinya. 5.000 orang laki-laki dengan pedang terhunus yang berkilau-kilauan di tangan mereka, dan mereka pergi berbaris dan memainkan di hadapan Yosef. 20.000 orang kuat milik raja mengenakan ikat pinggang kulit yang dilapisi emas, berbaris di sebelah kanan Yosef, dan 20.000 di sebelah kirinya. Seluruh kaum perempuan dan gadis-gadis naik ke atap atau berdiri di jalan sambil bermain dan bersuka cita karena Yosef, dan memandang penampilan Yosef dan keindahannya. Rakyat raja berjalan di depannya dan di belakangnya, menaburkan wangi-wangian di jalan dengan kemenyan dan kayu teja, dan dengan segala jenis wewangian yang terbaik, dan menyebarkan mur dan gaharu di sepanjang jalan. 20 orang menyerukan kata-kata ini di hadapannya di seluruh negeri dengan suara nyaring. Apakah kau lihat orang ini yang dipilih raja untuk menjadi orang kedua? Segala urusan pemerintahan akan diatur oleh dia,
dan orang yang melanggar perintahnya atau yang tidak bersujud di hadapannya sampai ke tanah harus mati karena dia memberontak melawan raja dan orang keduanya. Dan ketika pembawa berita berhenti berbicara, seluruh rakyat Mesir sujud menyembah sampai ke tanah di hadapan Yosef dan berkata, "Hiduplah raja, juga orang keduanya." Dan seluruh penduduk Mesir sujud menyembah di sepanjang jalan, dan ketika pembawa berita mendekati mereka, mereka sujud menyembah, dan mereka bersukacita dengan segala jenis rebana, mekol, dan nebal di hadapan Yosef. Yosef di atas kudanya mengangkat matanya ke surga dan memanggil dan berkata, "Dia membangkitkan orang miskin dari debu, Dia mengangkat orang yang kekurangan dari kotoran. Ya Yahweh Sabaoth, berbahagialah orang yang percaya kepadamu." Yosef berjalan melintasi seluruh tanah Mesir bersama hamba-hamba Paro dan perwira-perwiranya. Dan mereka menunjukkan kepadanya seluruh tanah Mesir dan seluruh perbendaharaan harta benda raja. Yosef kembali dan datang pada hari itu ke hadapan Paro, dan raja memberikan kepada Yosef tanah milik di Mesir, kepemilikan ladang dan kebun anggur, dan raja memberikan kepada Yosef 3.000 talenta perak dan 1.000 talenta emas dan batu oniks dan bedelium dan banyak hadiah. Pada keesokan harinya, raja memerintahkan seluruh rakyat Mesir untuk membawa kepada Yosef persembahan dan hadiah, dan mereka yang melanggar perintah raja harus mati. Mereka mendirikan tempat tinggi di jalan kota, dan mereka membentangkan pakaian-pakaian di sana, dan setiap orang yang membawa apapun bagi Yosef meletakkannya di tempat tinggi itu. Seluruh rakyat Mesir melemparkan sesuatu ke tempat tinggi itu. Yang seorang anting-anting emas, dan yang lain cincin dan anting-anting, dan berbagai cawan emas dan perak, dan batu oniks, dan bdellium mereka lemparkan ke tempat tinggi itu. Setiap orang memberikan sesuatu dari yang dia miliki. Yosef mengambil semuanya ini dan menaruhnya dalam perbendaharaannya. Dan seluruh perwira dan bangsawan milik raja meninggikan Yosef, dan mereka memberikan kepadanya banyak persembahan, karena raja telah memilih dia menjadi orang keduanya. Raja memanggil Potipera bin Ahiram imam Dion, dan dia mengambil anak gadisnya, Asnat, dan memberikannya kepada Yosef sebagai istri. Anak gadis itu sangat cantik, seorang perawan, belum mengenal laki-laki, dan Yosef mengambilnya sebagai istri. Raja berkata kepada Yosef, "Akulah Paro, selain engkau, tidak ada seorang pun boleh mengangkat tangan atau kakinya untuk mengatur rakyatku di seluruh tanah Mesir." Yosef berumur 30 tahun ketika dia berdiri di hadapan Paro, dan Yosef pergi dari hadapan raja, dan dia menjadi orang kedua raja di Mesir. Raja memberikan kepada Yosef 100 hamba-hamba untuk melayani dia dalam rumahnya. Yosef juga memanggil dan membeli banyak hamba, dan mereka tinggal di rumah Yosef. Yosef kemudian membangun bagi dirinya sebuah rumah yang sangat bagus seperti rumah raja-raja di hadapan halaman istana raja. Dan dia membangun di dalam rumah itu sebuah bait yang sangat besar, sangat indah penampilannya, dan nyaman sebagai tempat tinggalnya.
3 tahun lamanya Yosef membangun rumahnya. Yosef membangun bagi dirinya suatu tahta yang sangat indah dari kelimpahan emas dan perak, dan dia melapisinya dengan batu oniks dan bdellium. Dan dia membangun di atasnya keserupaan seluruh tanah Mesir dan keserupaan sungai Mesir yang mengairi seluruh tanah Mesir. Yosef duduk dengan aman di atas tahtanya di dalam rumahnya, dan Yahweh menambah-nambahkan hikmat Yosef. Seluruh penduduk Mesir dan hamba-hamba Paro dan para pemukanya sangat mencintai Yosef, karena hal ini berasal dari Yahweh bagi Yosef. Yosef memiliki tentara yang maju berperang, yang bergerak keluar dalam pasukan besar, dan prajurit sejumlah 40.600 orang sanggup mengangkat senjata untuk melindungi raja dan Yosef terhadap musuh. Di samping perwira-perwira raja dan hamba-hambanya dan penduduk Mesir yang tidak terhitung jumlahnya. Yosef memberikan kepada orang-orang gagah perkasanya dan kepada seluruh pasukannya perisai dan tombak dan topi dan baju sirah dan batu untuk pengumban.